Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang sejarah kepanduan Hizbul-Wathon. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ikuti kita yuk. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadi khamsu asabi'a hiya ibhamu asababatu al-wusta al-binsiru al-khinsiru. Kukunya tangan kanan dan kiri, setiap tangan punya 5 jari. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadi khamsu asabi'a hiya ibhamu asababatu al-wusta al-binsiru al-khinsiru. Kukunya tangan kanan dan kiri, setiap tangan punya 5 jari. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking. Dimulai dari sejarah Ensiklopedia Umum tahun 1962 atau 1967 sampai 1971 atau 1973, Canisius, Yogyakarta. Dapat dikutip dan diangkat kesaksiannya dan pernyataan sejarah sebagai berikut. Jadi, Muhammadiyah sejak berdirinya begitu maju dengan pesat. Jumlah anggotanya naik begitu cepat, berhasil mendirikan banyak rumah sekolah, memberikan kursus-kursus agama, mendirikan poliklinik, perumahan anak yatim piatu, dan lain-lain. Pengajaran modern untuk anak-anak perempuan sangat diperhatikan dalam Muhammadiyah. Bagian wanitanya biasa disebut Aisyah. Nah, gerakan pemudanya ialah kepanduan daripada Hizbul-Wathon. Pernyataan dan kesaksian sejarah Hizbul-Wathon juga terukir di dalam Ensiklopedia Islam dalam jilid 2 Ikhtiar Baru Van Hove, Jakarta 1994 sebagai berikut. Hizbul-Wathon atau dalam bahasa Arab artinya pembela tanah air. Nama barisan pandu atau biasa disebut sekarang pramuka. Jadi pramuka Muhammadiyah atau Hizbul-Wathon berasaskan 1. Agama Islam dengan maksud yang pertama memasukkan pelajaran agama Islam dalam undang-undang dan perjanjian Hizbul-Wathon dan dalam syarat mencapai tingkat kelas. Terus yang selanjutnya memperdalam dan meresapkan jiwa Islam dan latihan kepanduan dan memajukan amal ibadah dalam sehari-hari. Terus yang kedua, ilmu jiwa yang dipakai dalam kegiatan belajar dan bermain. Yang ketiga, kemerdekaan dalam bekerja dan latihan. Tujuan dan maksud Hizbul-Wathon adalah membimbing anak-anak dan pemuda supaya kelak menjadi orang Islam yang berarti. Jadi, Hizbul-Wathon pada mulanya adalah nama madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya pada tahun 1916. Setelah ia meninggalkan organisasi Nahdlatul Wathon yang dibentuk bersama Kiai Haji Abdullah Hasbullah. Kemudian mengambil nama menjadi perkumpulan pandunya yang didirikan pada tahun 1918 di Yogyakarta. Gagasan pembentukan barisan kepanduan Hizbul-Wathon dalam Muhammadiyah muncul dari Ki Haji Ahmad Dahlan sekitar tahun 1916 ketika beliau kembali dari perjalanan tablik di Surakarta pada pengajian SAVT atau disebut Sidik, Amanah, Khotonah, dan Tablik yang secara rutin diadakan di rumah Ki Haji Imam Mukhtar Bukhari. Di kota tersebut, beliau melihat anak-anak GPA dengan pakaian seragam sedang latihan berbaris di halaman Pura Mangkunegaran. Sampai di Yogyakarta, beliau membicarakan dengan beberapa muridnya, antara lain Sumodirjo dan Sarbini.
dengan harapan agar pemuda Muhammadiyah juga dapat diajar tentang kepanduan guna berbakti kepada Allah SWT. Sejak pembicaraan itu, mulailah Sumodirjo dan Sarbini merintis berdirinya di dalam Muhammadiyah. Kegiatan pertama banyak diarahkan pada latihan baris berbaris, olahraga, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada setiap Ahad sore, para peserta dilatih dengan kegiatan-kegiatan di atas. Pada malam Rabu, mereka diberikan bekal keagamaan dari cikal bakal. Itu lahirlah Hizbul Wathan pada tahun 1918. Pada waktu itu bernama Pathfinder Muhammadiyah. Kemudian, karena dianggap kurang relevan atas usul Hadjid, nama itu ditukar menjadi Hizbul Wathan. Susunan pengurus dan personalianya, yang pertama adalah Ketua Haji Mukhtar Bukhari, Wakil Ketua Haji Hadjid, Sekretaris Sumodirjo, Keuangan Abdul Hamid, Organisasi Siraj Dahlan, Komando Sarbini, dan Damiri. Untuk memajukan Pathfinder Muhammadiyah ini, para pengurus mengambil pedoman pelajar dari JPO Surakarta. Setelah tahun 1924, Hizbul Wathan berkembang di Jawa, bahkan telah dapat melebarkan sayapnya keluar Jawa. Cabang-cabang baru Hizbul Wathan kian banyak berdiri. Cabang pertama yang berdiri di luar Jawa ialah di Sumatera Barat, yang dibawa oleh wakil-wakil yang menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta pada tahun 1928. Dalam kesempatan itu, wakil-wakil tadi tinggal beberapa lama di Yogyakarta setelah Kongres usai guna mempelajari dan ikut latihan kepanduan. Dengan modal itu, mereka mengembangkan kepanduan di daerah yang mengutusnya. Selanjutnya, peran Hizbul Wathan banyak terlihat pada sektor tanaman sangat cinta tanah air kepada para pemuda. Dari benih-benih itu menjelma kelakuan yang bertekad ikut serta dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Di samping itu, latihan kepanduan mempunyai andil yang besar dalam melatih kader-kader bangsa dalam menghadapi kaum kolonial yang sedang mencantumkan kukunya di Indonesia. Latihan-latihan itu ternyata membuahkan hasil yang baik di kalangan pemuda. Dari barisan Hizbul Wathan ini muncul sederetan tokoh yang cukup handal seperti Sudirman, Ki Haji Dimyanti Surono, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Qahar Muzakir, Kasman Singodimardjo, Adam Malik, Soeharto, dan M. Sudirman, dan lain-lainnya. Ketika Jepang masuk, secara organisatoris Hizbul Wathan lebur sesuai dengan kehendak Jepang yang membubarkan segenap organisasi yang ada pada waktu itu. Meskipun demikian, aktivitas Hizbul Wathan tetap berkiprah dalam organisasi-organisasi yang didirikan oleh Jepang seperti Keibodan, Seindan, Peta, Hizbullah, dan sebagainya. Dalam organisasi-organisasi tersebut, malah para organisasi Hizbul Wathan memegang peran yang sangat penting. Setelah kemerdekaan Indonesia, para pemuda banyak diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Segala perkumpulan pandu yang ada sebelumnya dilebur dan disatukan dalam satu wadah kepanduan, yaitu Kesatuan Kepanduan Indonesia. Dalam rapat yang diadakan di Surakarta pada tanggal 27 sampai 30 Desember 1945 diputuskan pembentukan Pandu Rakyat Indonesia yang menyatukan segenap pandu yang ada di Indonesia dalam satu naungan guna mempererat tali persatuan dan kesatuan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang masih amat muda pada saat itu. Beberapa tahun kemudian, situasi politik mulai berubah dan Pandu Rakyat Indonesia yang dibentuk pada tahun 1945 dirasakan tidak begitu efektif lagi. Oleh karena itu, pada tahun 1950, Hizbul Wathan mulai diaktifkan lagi. Sejak itu, Hizbul Wathan mulai merata kembali anggota-anggotanya dan organisasinya secara umum di samping mengembangkannya ke seluruh tanah air di mana Muhammadiyah ada.
Kegiatan tersebut berjalan terus sampai terbitnya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang mengharapkan agar segenap organisasi kepanduan yang ada di Indonesia meleburkan diri dalam perkumpulan pramuka. Dalam rangka memenuhi seruan tersebut, maka Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dalam suratnya tanggal 8 Juni 1961 kepada panitia pembentukan Gerakan Pramuka menyatakan bersedia meleburkan diri dalam perkumpulan Gerakan Pramuka. Surat tersebut ditandatangani oleh HM Mawardi dan Haji Amin Lutfi, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Majelis Hizbul Wathan Yogyakarta. Sebagai anak dari organisasi Muhammadiyah, Hizbul Wathan terkait erat dengan cita-cita Muhammadiyah. Hal ini tercerminkan dari keputusan Kongres tahun 1938 yang menyatakan bahwa sebagai pemuda Muhammadiyah, anak-anak Hizbul Wathan harus membiasakan diri mengamalkan pekerjaan dalam Muhammadiyah dan mereka harus siap menolong berjasa untuk keperluan Muhammadiyah, khususnya pada agama Islam yang pada umumnya. Keanggotaan Hizbul Wathan terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu disebut tingkat Aftol yang diperuntukkan bagi anak-anak pada umur 6 sampai 12 tahun. Yang dibedakan lagi Aftol Melati, Aftol Bintang 1 dan Aftol Bintang 2. Tingkatan yang kedua yaitu disebut pengenal umur 12 yaitu umur 12 sampai umur 17 tahun yang terdiri dari dari tangga 1 kelas sampai 3, tangga 2 kelas 2, tangga 3 kelas 1. Di atasnya lagi ada tingkatan penghela untuk umur 17 tahun ke atas. Perbedaan yang ada dalam tingkatan ditentukan oleh kemampuan masing-masing anggota dalam latihan dan pelajaran. Maka catatan yang bisa saya sajikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sing-singkan lengan baju, bekerja dengan sungguh-sungguh, menetapi janji pandu berbakti. Yang kedua, pandu itu adalah gerakan, maka bersegeralah bergerak ke wilayah pendidikan di luar sekolah dan rumah. Yang ketiga, pendidikan non-formal di alam terbuka dilakukan untuk menanamkan kepercayaan dalam jiwa anak-anak bangsa bahwa keadaan di negeri ini dapat diperbaiki. Yang keempat, pandu tidak boleh memusuhi pemerintah ketika melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan, kearifan, dan kealpaan. Yang kelima, Hizbul Wathan bukan musuh pramuka, tetapi teman sejawat dalam pengabdian cinta tanah air. Yang keenam, dalam menghadapi dan memanage berbagai gejolak kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, mengesampingkan unsur POAC dan kembali ke unsur lama yaitu NTNT atau NKNK, niat tandang atau niat kerja. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu perkuat pembangunan Qabilah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau PTM. Karena kita sadar bahwa dalam menyempurnakan kehidupannya, manusia terus-menerus mengasah akal di perguruan tinggi untuk menciptakan pengetahuan ilmiah baru di samping yang sudah ada. Yaitu para pemimpin negeri kita sampai sekarang masih terus mengarahkan pandangannya ke depan, mengejar mimpi terbentuknya modern state tanpa mau sesekali menoleh dan mengarahkan pandangannya ke belakang. Padahal di belakang sana, di balik gemerlapnya pembangunan fisik berkat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan,
tidak kurang dari 30 juta penduduk negeri ini terjerembab dalam lembah kemiskinan. Mereka itu adalah kaum buruh, petani, nelayan. Hal ini terjadi karena sektor pendidikan harus tunduk pada keangkuhan kebijakan publik. Alhamdulillah kita sudah memasuki fase akhir, yaitu penutup. Allah yang telah berkuasa atas segala sesuatu, maha mengetahui dan maha adil, menciptakan langit dan bumi dan segala isi yang terkandung di dalamnya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang wajar bagi umat manusia. Manusia tidak boleh menggunakannya secara melampaui batas. Apa yang tersedia di alam raya ini tidak untuk memuaskan nafsu keserakahan manusia. Itulah sebabnya Hizbul Wathan terus bekerja berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Fastabiqul. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fasabilillah. Wassalamualaikum